Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Di segmen satu tadi pemirsa, Abi Pantun telah menyampaikan bagaimana sesungguhnya definisi dari toksik itu sendiri, kemudian bahaya dan juga solusinya seperti apa. Nah di segmen kedua ini pemirsa, guru kita Syekh Fikri Thorik akan menceritakan secara sirah bagaimana kisah zaman Nabi terlebih dahulu, apakah ada sesungguhnya lingkungan atau sifat toksik ini, lalu bagaimana menurut Al-Quran dan hadis ketika kita menghadapi lingkungan dan sifat toksik ini. Langsung saja kita simak Syekh Fikri Thorik. Fadhal Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya salam, ya salam. Al-Mukarram Ustaz Taufik, para hadirin hadirat, pemirsa Damai Indonesiaku, ya salam. Dulu ada namanya Nabi Yunus. Kenal sama Nabi Yunus? Kenal di mana? Nabi Yunus alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah kepada penduduk yang namanya penduduk Nainawa. Umatnya kurang lebih 100.000 orang. Mereka berbuat kesyirikan kepada Allah, berbuat kezaliman sesama mereka. Nabi Yunus mengajak mereka, sembah Allah yang satu, tinggalkan maksiat, nggak nurut. Hingga datang peringatan terakhir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan kepada Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, wahai Yunus, sampaikan kepada umatmu, waktunya 3 hari. Waktunya berapa? 3 poe. Tidak nambah, tidak kurang. Kalau dalam waktu 3 hari penduduk Nainawa tidak bertaubat kepada Allah, akan datang azab. Akan datang azab, wa iyadzubillah. Disampaikan sama Nabi Yunus, hai penduduk Nainawa, ini sudah ada ancaman terakhir dari Allah. Kalau dalam waktu 3 hari kalian tidak taubat kepada Allah, akan datang azab. Itu penduduk Nainawa tidak takut sama sekali. Mereka menutup telinga mereka, bahkan sebagian dari mereka mengatakan, keluar aja kamu kalau takut azab. Katanya begitu. Ya salam. Bilang ya salam. Ojo turu. Subhanallah. Karena penduduk Nainawa tidak mendengarkan, tidak mentaati ancaman tersebut, inisiatif seorang Nabi Yunus keluar dari Nainawa karena ingin menyelamatkan diri. Difirmankan oleh Allah, وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Ya salam. Pokoknya kita ya salam aja. Ntar ditanya apa isi ceramahnya? Nabi Yunus. Kisah Nabi Yunus keluar dari kaumnya ketika dalam keadaan marah. Kata Allah, dia menyangka tidak aku memberikan kesulitan kepadanya. Akhirnya kan singkat kisah, waktu keluar naik di kapal, ada ombak besar, diundi, Nabi Yunus harus diceburkan ke laut, ditelan sama ikan
besar, al-hut, ikan besar. Nabi Yunus dalam perut ikan. Kemudian disitulah beliau bertasbih, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selainmu, maha suci engkau, sesungguhnya aku zalim ya Allah. Akhirnya Allah keluarkan dia dari perut ikan, Allah kabulkan doanya. Singkat kisahnya apa? Apa pelajaran yang kita bisa ambil? Tidak boleh kita meninggalkan satu tempat sekalipun tempat itu tidak baik apabila meninggalkannya belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda sama kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap nabi selalu mengambil pelajaran dari nabi yang sebelumnya. Kalau Rasulullah waktu hijrah ke Madinah mengambil kisah dari Nabi Yunus, tidak keluar atas inisiatifnya, melainkan menunggu perintah dari Allah. Begitu ada satu hari datang malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang waktunya kau hijrah ya Rasulullah, ma'a Abi Bakar, bersama Abu Bakar. Baru Rasulullah berangkat. Jadi hijrah ini jangan sampai didasari belum waktunya. Jadi nunggu benar-benar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan kita bukan nabi. Bagaimana? Kalau bukan nabi taunya dari mana? Taunya dari bagaimana berangkatnya, karena apa? Niatnya. Sebagaimana firman Allah, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus sadiqun. Siapa orang-orang yang benar hijrahnya? Mereka yang berhijrah keluar dari negerinya, diusir dari negerinya, dari rumah mereka, dari harta mereka. Mereka mencari karunia Allah, mereka mencari ridha Allah, dan dalam rangka memperjuangkan ajaran Allah dan Rasulnya. Mereka itu adalah orang-orang yang benar. Usahakan kalau kita ingin hijrah dari satu tempat, meninggalkan tempat yang tidak baik, niatnya karena mencari apa? Ridha Allah, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita masih diberikan kesempatan untuk datang di tempat itu, maka berjuanglah berdakwah di jalan Allah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya salam. Jadi dulu ada namanya Nabi Lut. Kenal Nabi Lut? Nabi Lut itu kaumnya apa itu? Laki, suka sama laki. Na'udzubillahi min zalik. Itu pada saat itu Allah perintahkan, datang malaikat diutus, fa asri bi ahlika bi qit'im minal lail. Maka sekarang berangkatlah kamu membawa keluargamu di malam terakhir. Maka waktu itu berangkatlah Nabi Lut dan keluarganya serta kaumnya keluar dari penduduk kaum Sadum namanya. Namanya kaum Sadum. Kenapa? Karena azab sudah mau datang. Begitu datang waktu subuh, datang azab. Tapi Nabi Lut dan kaumnya telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selalu mencari kebenaran, bertempat di tempat yang benar. Ini doanya nih, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya salam. Baik, Masya Allah, terima kasih Syekh Fikri Torek yang telah menceritakan dan juga memberikan kisah yang sangat luar biasa sekali. Ternyata di zaman nabi-nabi kita terdahulu ada juga lingkungan ataupun kaum yang toksik. Yang itu ternyata ketika kita harus meninggalkan lingkungan toksik itu, kita menunggu dari perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah sebagaimana yang diajarkan di Al-Quran dan juga Sunnah. Nah pemirsa, kita akan bahas lebih dalam lagi di sesi tanya jawab di segmen 3 dan juga di segmen 4 nanti. Namun sebelumnya, guru kita Abi Pantun sudah bersiap-siap
siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Pakai topi saat di Mekah. Kurang semangat ucap cakepnya. Pakai topi saat di Mekah. Saatnya Luwak White Coffee bagi-bagi barokah. Mau duitnya? Mau aja mau banget. Oke, siapa yang bisa jawab soalnya insya Allah. Pakai ke pondok kopi naik mobil jeep. Luwak White Coffee makin ajib. Nih soalnya disimak, tapi jangan lupa ntar potong pajaknya. Ya, pertanyaannya, Bapak Ibu rahimakumullah, sebutkan salah satu ciri-ciri orang yang toksik. Oh, di duluan nih. Sini Neng. Nah, sini. Oke. Ibu kalah cepet nih angkat tangannya. Siapa yang namanya Neng? Kusnul Pak Ustaz. Siapa? Kusnul. Oh, apa namanya? Udah siap ya? Apa jawabannya? Suka berbohong. Oh, suka berbohong. Tuh, salah satu ciri. Benar bang nggak? Alhamdulillah, naga bonar minum teh hangat. Jawabannya benar banget. Ya, karena ada benar tuh hadiahnya tuh. Oh, nolnya banyak banget tuh. Iya, belum disuruh megang udah megang baik tuh dia. Iya, ya, jangan lupa potong pajaknya ya. Semoga barokah. Bapak Ibu rahimakumullah, jangan kemana-mana ya. Enak gak ngaji di rumah ini seku? Enak aja, enak banget. Oke, saya mantun lagi deh. Ya Allah ya Rabbi, ke pondok kopi naik mobil jeep. Luwak White Coffee makin ajib. Naik ke atap ngemil duku. Jangan kemana-mana, tetap di Damai Indonesiaku. Ya salam.